Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas anggaran penjualan ya dari segi bagaimana perolehan sumber data penjualan. Nah, di dalam materi ini kita akan gunakan dua. Yang pertama kita menggunakan pertumbuhan rata-rata. Yang kedua kita akan menggunakan tren ataupun yang dikenal dengan least square. Nah, jadi nanti dua metode ini akan digunakan untuk membuat satu ramalan ya terkait dengan penjualan perusahaan di masa yang akan datang. Nanti selanjutnya dari ramalan tersebut kita bisa melakukan ya pembuatan anggaran baik itu jangka pendek maupun jangka panjang ya seperti yang dilakukan di soal sebelumnya. Nah, oke. Untuk pertumbuhan rata-rata di sini nanti kita akan menyusun ya anggaran penjualan itu berdasarkan pertumbuhannya setiap tahun dan juga persentase dari pertumbuhan. Nah, untuk least square, nah ini kita memperkirakan suatu tren ya dari waktu ataupun time series yang digunakan dalam menghitung sebuah rencana penjualan di tahun berikutnya. Makanya di sini ada rumusnya yakni Y sama dengan A plus BX. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya kita buat nanti untuk dua-duanya. Yang pertama di sini ada 5 tahun data penjualan dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, kita diminta untuk menentukan penjualan pada tahun 2022 menggunakan metode pertumbuhan rata-rata dan juga metode least square. Baik, kita langsung cobakan yang pertama untuk metode pertumbuhan rata-rata. Di sini kita sudah ada tahun dan juga sudah ada volume. Jadi untuk metode pertumbuhan rata-rata kita pertama bisa menghitung pertumbuhannya dulu, nanti baru kita hitung persentase pertumbuhannya ya. Nah, untuk pertumbuhan tentu kita akan tumbuhkan dia dari satu tahun ke tahun berikutnya. Berarti mulai tahun 2017 ke 2018. Berarti untuk pertumbuhan tahun 2017 ini masih 0. Ya, untuk 2018 berarti 244.200 ya. Tumbuhnya berapa dari 220.000? Tinggal dikurangkan saja. Berarti di sini tumbuhnya adalah 24.200 ya. Nah, dari 2018 ke 2019 280 830 berarti di sini tumbuhnya adalah 36.000 ya. 630 ya. Nah, dari sini 280 830 ke 308 913. Berarti di sini tumbuhnya 28.083 ya. Nah, di sini 355 250 ya, tumbuh dari tahun sebelumnya ini adalah sebesar 46 337 ya. Nah, nanti ini sudah dapat pertumbuhan rata-ratanya, tinggal di ya rata-ratakan. Berarti rata-ratanya di sini kita dapat rata-rata pertumbuhannya 33.813. Oke, nah ini adalah rata-rata pertumbuhan ataupun growth-nya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang ya kita sudah dapat pertumbuhan, kita tinggal cari persentase pertumbuhan ya. 244.200 ini dari tahun sebelumnya 220.000. Ini sebenarnya persentase pertumbuhannya berapa? Oke ya. Nah, caranya kita ambil pertumbuhannya saja 24.200 ya. Dibagi dengan 220.000 ya, dikali dengan 100%. Maka di sini kita dapat hasilnya pertumbuhannya adalah 11%. Nah, ini juga 36.630 kan tumbuh dari 244.200. Tinggal dibagi aja 36.630 dibagi 244.200. Di sini kita dapat 15%. Ya. Di sini kita dapat 10%. Di sini kita dapat 15% ya. Nah, ini juga nanti dirata-ratakan berarti kita dapat 12,75%. Oke ya. Nah, nanti dari ini bagaimana kita meramalkan penjualannya tahun 2022 ya. Tahun 2022 berarti yang ini dari tahun sebelumnya 355 250 tinggal ditambah
33.813. Berarti penjualan untuk tahun 2022 menggunakan pertumbuhan ini adalah 389.063 ya unit. Nah, ini untuk tahun 2022 menggunakan pertumbuhan. Nah, untuk persentase pertumbuhan berarti kita juga bisa menghitung dari tahun sebelumnya ini ya. Berarti kenaikan sebesar 355.250 ya dikali dengan 12,75%. Nah, ini dikali dulu. Oke, ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah sebesar 45.294,375. Nah, jadi nanti hasil dari ini berarti kita ambil aja 45.294,3 ya. Ini berarti kita bulatkan saja, nggak usah pakai koma. Ditambah langsung dengan 355.250. Nah, hasilnya adalah sebesar 400.544 unit. Oke, nah jadi untuk metode pertumbuhan rata-rata nanti teman-teman bisa dapatkan dua. Yang pertama dari segi pertumbuhannya kita dapatnya 389.063. Yang kedua dari persentase pertumbuhan kita dapatnya 400.544. Mana yang lebih akurat ya? Yang lebih akurat biasanya kan adalah yang yang angkanya pasti ya dalam bilangan. Kalau dalam persen kan ini angka yang biasanya sudah dibulatkan ya, makanya hasilnya mengikut jumlah presentasinya. Nah, tetapi dua-duanya dapat digunakan untuk melihat bagaimana penjualan di tahun berikutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan hitungan kita dengan menggunakan metode trend linear ya. Yang pertama kan kita kalau untuk trend linear ini melihat kepada rumus Y sama dengan A plus BX. Oke. Nah, sekarang kan ini kita harus cari berarti ya. Ini adalah Y. Kita harus cari X ya. X ini ya untuk perhitungan X ya, datanya adalah data 1 2 3 4 5. Datanya adalah data ganjil. Ya, berarti kalau misalkan kita membentuk satu kurva XY ya, berarti datanya ganjil ini kita akan mulai dari ya, ini sumbu X. Ini X sama ini sumbu Y, sorry. Ya, yang ini adalah X ya. Berarti kita bisa mulai dengan X sama dengan 0. Nah, kalau datanya ganjil berarti setelah 0 ya, ini mundur ke sini akan ada minus 1. Berarti minus 2, minus 3 dan seterusnya. Di depannya akan ada plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya. Nah, jika datanya ganjil maka akan berlaku yang seperti ini ya, 0 1 2 3 ya, ataupun 0 minus 1 minus 2 minus 3. Nah, jika datanya genap ya, berarti X sama dengan 0-nya tidak dimulai dari 0 tetapi di antara ya. Berarti di antara min 1 dengan 1. Berarti kalau datanya genap X sama dengan 0-nya berada di sini ya. Berarti ini akan berlaku kelipatan ya, 1 3, nanti kalau ke depan gini ya. Berarti 4 akan terlewati, akan lanjut lagi ke 5 ya. Ke 7 ya, dan seterusnya ya. Ini begitu juga min 1 ya, min 3, ini min 1 ya, ini selanjutnya min 3 berarti, dan seterusnya sampai sini ya, min 4, di sini ada min 5. Nah, ini nanti juga akan berlaku begitu. Nah, kalau datanya genap berarti min 1, min 3, min 5, 1, 3, 5. Kalau datanya ganjil berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Berarti kita bisa tetapkan X sama dengan 0-nya berada di tengah-tengah sini. Di atas datanya ini min 1, min 2, ini 1 dan juga 2.
ya. Nah, ketika kita sudah dapat Y sama dengan X juga, berarti kita bisa cari di sini XY, ya. Di sini ada X kuadrat. Nah, ya, karena kita harus cari A, ya, sigma Y per N, B, sigma XY per sigma X kuadrat. Ini kita harus cari. Oke, nah sekarang kita kalikan saja, ya. Berarti ini min 440.000, ya. Ini min 244, sorry, ini 244.200 tadi, ya, sesuai dengan yang di atas, ya. Ini berarti 0, ini berarti 308.913. Ini berarti hasilnya 710.500 dengan total nanti 335.213, ya. Oke, nah sekarang kita bisa cari X kuadrat, ini dikuadratkan berarti 41014, ya. 4, 8 tambah 2 berarti 10. Oke, nah kita bisa hitungkan dulu A dan B nya, berarti kita sudah dapat sigma Y harus kita sigmakan dulu, ini totalnya adalah 1.409.193, ya, ini tadi 200. Nah, berarti sigma Y 1.409.193 dibagi dengan N-nya, N-nya adalah 5. Nah, ini kita bisa coba hitung, berarti hasilnya adalah, ya, 281.838,6, ya. Nah, yang B-nya sigma XY berarti kita ambil yang ini, 335.213 dibagi dengan sigma X kuadratnya 10, ya. Berarti hasilnya ini tinggal dijalankan saja, 33.521,3, ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini berarti kita bisa masuk ke rumus utamanya. Y sama dengan A plus BX ini tadi. Berarti A-nya kita dapat 281.838,6 ditambah 33.521,3 dikali X-nya. X yang mau kita ramalkan adalah X, ya, tahun 2022, ya. Berarti X tahun 2022 setelah 0, 1, 2 berarti 2022-nya X-nya adalah 3. Di sini X-nya berarti adalah 3, ya. Nah, berarti ini tinggal dikali 3. Oke, berarti ini hasilnya adalah 281.838,6 ditambah, ya, 33.521 ini dikali dengan 3. Ini hasilnya adalah 100.563,9. Nah, ini tinggal ditambahkan saja dengan 281 tadi. Oke, maka hasil akhirnya adalah 382.402,5, ya, atau kalau mau dibulatkan berarti 382, ya, 402 unit, ya. Berarti ini adalah unit yang diramalkan untuk tahun 2022, ya, berdasarkan tren. Kalau tadi berdasarkan pertumbuhan rata-rata beda lagi hasilnya. Nah, jadi tergantung kira-kira nanti mau menggunakan yang mana, silahkan ini, ya, digunakan. Oke, berarti sekian videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.